Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Keluaran pasal 29, teksnya ayat 1 sampai 28, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 9, Harun dan anak-anak dibasuh dan mengenakan pakaian perlengkapan dan diurapi untuk pentabisan. Paragraf yang kedua ayat 10 sampai 28, Harun dan anak-anak meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan. Kemudian itu dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa, korban bakaran, korban keselamatan, dan persembahan khusus. Kesimpulannya, pada waktu pentabisan, Harun dan anak-anaknya dibasuh di pintu kemah suci, lalu mengenakan pakaian perlengkapan dan diurapi. Selanjutnya mereka meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan dan menyembelih itu di depan kemah pertemuan untuk korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Dan mengambil sedikit dari darah itu dan membubuh pada tanduk-tanduk mezbah, dan sisa darahnya mencurahkan di bawah mezbah. Dan mengambil sedikit dari darahnya dan membubuh pada cuping telinga kanan, ibu jari tangan kanan, ibu jari kaki kanan Harun dan anak-anak, dan percikan kepada mereka dan pakaiannya untuk menjadi kudus, dan sisa dagingnya mempersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Lalu itu menjadi bagian untuk keluarga imam. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan memilih Harun dan anak-anaknya sebagai imam baginya. Kedua, Tuhan memberitahukan proses pentabisan imam. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Harun dan anak-anak harus membasuh dengan air di pintu kemah pertemuan, kenakan pakaian perlengkapan imam, dan diurapi minyak. Kedua, kemudian mereka akan meletakkan tangan mereka ke atas lembu jantan sebelum menyembelih itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ketiga, orang Israel harus menyiapkan ternak-ternak dan roti-roti untuk persembahan korban penghapus dosa, korban bakaran, korban keselamatan, dan persembahan khususnya. Itu karena mereka memuliakan Tuhan dan karena mereka harus menanggungnya tentang imam yang melayani untuk mereka juga. Aplikasi hari ini. Pertama, jadilah kudus dengan dibaptis, mengenakan Yesus, dan diurapi dengan Roh, dan melayani sebagai hamba Tuhan. Itu dibaptisnya sepertinya membasuh. Mengenakan Yesus itu sepertinya mereka mengenakan pakaian perlengkapan imam, dan diurapi dengan Roh itu sepertinya mereka diurapi dengan minyak. Kedua, mempersembahkan dengan yang baik sebagai pengakuan imam dan untuk memberikan hati terima kasih. Ya, bukan hanya zaman dulu saja mempersembahkan sebagai persembahan korban bakarannya. Kita juga harus mempersembahkan. Memang waktu pun, uang pun, atau talenta pun kita harus mempersembahkannya. Dan itulah menjadi pengakuan iman. Ketiga, menjadi satu dengan jemaat dalam penyertaan Tuhan sambil membagi makanan dan minuman. Karena Tuhan membagi bagiannya dari Tuhan, itu menjadi bagian bagi keluarga imam. Merekanya bisa hidup dan merekanya bisa menjadi satu dengan Tuhan. Kita juga harus itu menjadi satu dengan membagi makanan dan minumannya. Jadi PR praktik hari ini memberi persembahan supaya melihatkan hati terima kasih tentang panggilan Tuhan. Kemudian makan bersama dengan sesamanya dan saksikan tentang panggilan Tuhan, supaya dia juga mengorbankan diri sebagai hamba Tuhan. Inilah tanggung jawab kita. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.